Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi boloku pada kesempatan pagi hari ini. Kita jadwalnya nggak ngajar drum band ya, tapi kita mau reparasi alat dulu. Mumpung masih liburan, anak-anak masih liburan sekolah, kita reparasi alat dulu. Ini kita di kawasan pegunungan boloku. Nah, ini kalau kita ke sana terus kurang lebih sekitar 3 kilo ya, atau 2 kilo kan. Pokoknya masih ada satu desa lagi, itu kita sudah nyampe di mana, alas atau hutan. Pelosok banget ya, nggak apa-apa, kita syukuri karena rezeki kita kan nggak tahu di mana letak rezeki kita. Yang penting kita jalani, kita syukuri, kita nikmati, dan jangan lupa selalu bersyukur bolaku. Yuk langsung gas, tancap gas ya, langsung menuju sekolahnya. Saya juga belum pernah ke sekolah ini ya. Yuk kita gas, mantap. Nah, oke boloku semuanya, kita berangkat pelan-pelan saja karena ini jalannya di jalan pedesaan. Jadi kalau jalan pedesaan kita harus memang hati-hati dan harus pelan-pelan, karena di jalan pedesaan ini terkadang ada anak kecil yang dia tanpa melihat kanan kiri, dia langsung seronong lewat jalan, dia melintas di jalan. Lah ini kalau kita ndak harus konsentrasi betul, terus kecepatan kita harus standar, ya otomatis bahaya sekali untuk anak kecil ya, bisa kita tabrak ya. Nah maka dari itu kalau di jalan desa kita harus super hati-hati dan super konsentrasi. Nah ini keindahan alam di desa, suasana alam di desa enak banget lur, adem, asrep, trontur ayem. Nah pemandangan sing koyo iki jarang awak dhewe temoni no perkotaan ya lur. Nah iki wae aku job iki posisino desa sing termasuk pinggiran meh alas. Nah iki tepatnya di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Sugiwaras, Desa Mbareng. Nah kalau dari Bojonegoro kota itu kisaran berapa ya, mungkin sekitar 20 km kalau tidak salah. Pokoknya jauh lah. Kalau perjalanan kita naik sepeda motor itu standar biasanya kita 1 jam, kadang ya 1 jam lebih sedikit, tergantung kecepatan kita. Nah boloku di sini merupakan perbatasan ya, kita ke selatan terus itu sudah masuk alas atau hutan, perbatasan dengan Nganjuk. Jadi ya memang tempatnya ini agak jauh dari perkotaan, tapi ya kita syukuri lah, kita nikmati. Alhamdulillah kita dapat job, walaupun tempatnya di desa nggak masalah. Nah dimanapun job itu berada, berarti Allah itu menempatkan kita itu tidak tanpa alasan, tapi di situ ada hikmah dan ada pelajaran yang harus kita ambil, dan serta rezeki yang harus kita raih. Nah sebentar lagi kita sudah sampai, itu sudah kelihatan ya, semoga SD-nya ini ya, kita lihat SDN Bareng 1 ya, ini tempatnya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Nah ini SDN Bareng 1. Alhamdulillah sekarang perjalanan lumayan capek ya, karena agak jauh, jadi ya lumayan menguras tenaga.
berhubung jalannya sudah lancar, sudah halus semua. Nah, alhamdulillah nggak terlalu terasa ya, walaupun kadang tangan itu agak pegal-pegal, tapi tidak apa-apa, kita syukuri aja. Ya, ini masih sepi, anak-anak juga belum ada yang datang. Nah, kebetulan nanti saya akan reparasi alat ini bersama dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini jadwal kita nggak seperti biasa ya. Kita nggak latihan drum band dulu, tapi untuk jadwal kali ini kita reparasi alat ya, karena mumpung masih liburan, alatnya kita reparasi dulu. Nah, ini tempatnya, kita sudah sampai di lokasi, yaitu di SDN mana ini? Ini teman-teman, SDN Bareng 1, Kecamatan Sugiwaras, gugus sekolah 03. Nah, ini lokasinya SDN Bareng 1. Mantap. Yuk langsung aja kita cus untuk reparasi alatnya biar tidak lama-lama, guys. Sekolah, drum band lagi, dan drum band lagi. Kita lihat dulu dalamnya sekolahnya. Ini kelasnya keren, ada gambar hiunya boleh. Ada gambar hiunya, kreatif juga ya. Ini ada seperti akuarium kelasnya. Akuarium. Lihat kan? Cakep ya, cakep. Kelasnya ada akuariumnya bolku. Nah, ini ada cewek-cewek kecil bolo. Ya, ngapain apa ini? Ini ada cewek-cewek kecil, kita samperin dulu. Kelas berapa kakak? Kelas 1. Adik kelas berapa? Adik sudah sekolah belum? Belum. Rumahnya mana? Hah? Perin. Oh, Perin. Udah sekolah di mana, Adik? Ya di sini. Saman sekolah di mana? Kelas 1 di mana? Di mana? Sugiwaras. Di Sugiwaras. Iya, ini. Aduh nih. Betul sakit ya? Mau saya kunci anak-anak. Tak coba ya. Betul sakit dikunci, Bu.
Senggolnya ada. Coba sama kalau berani ya. Nah, kelas 5 ya. Nah, alhamdulillah ini anak-anak juga datang untuk membantu reparasi alat. Jadi tidak terlalu berat ya boloku. Nah, karena reparasi alat itu kelihatannya sepele, tapi beratnya itu jumlahnya banyak. Ibaratkan ya, kalau kita reparasi sendiri, senarnya ada 6 atau 8, terus base drumnya ada 4, terus simbolnya ada 2, belum marching bellnya, kita belum setting satu alat itu. Kalau setting di sana kita buat dengan 5 menit sampai 10 menit. Kalau 10 alat, kalau 20 alat, terus kalau 30 alat, nah disitulah kita sambil mendidik anak, mempelajari untuk membantu Bapak Ibu guru, karena anak-anak itu kan butuh bimbingan kita. Kadang anak-anak itu tanpa kita arahkan, mereka ya nggak tahu, karena usia mereka belum tahu, oh ya saya harus gini, jadi jarang anak-anak yang seperti itu, hanya anak pilihan. Tapi pada umumnya kalau anak SD itu ya harus kita kasih tahu, kita arahkan mana yang baik dan mana yang kurang baik, dan mana dia harus empati dan mana dia harus simpati. Nah, kali ini kita angkat-angkat sendiri marching bellnya, karena anak-anak ini juga melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri. Ini ruangannya kotor banget karena sudah 2 minggu ya liburan, jadi banyak dimasuki kelelawar, dan kelelawar itu di dalamnya terus buang air sembarangan. Nah, maka dari itu kita sapu, terus banyak sekali debu-debunya kita bersihkan bareng anak-anak yang nyapu, saya yang angkat-angkat senadram. Ya, inilah pelatih drum band. Jadi harus bisa multifungsi, harus bisa jadi peran pelatih, dan juga harus jadi tukang servis, dan harus bisa menjadi seorang pendidik. Pokoknya paket lengkap lah kalau untuk pelatih drum band. Kali ini saya akan bereskan stick-sticknya, stick balera, stick bass drum, dan juga stick senar drum. Alhamdulillah, ini kita hitung sekalian jumlahnya ada berapa, masih berapa, dan kurang berapa. Karena sticknya ini alatnya jarang dipakai, 1 tahun sekali, karena tidak ada ekstra drum band ya.
adaannya cuman insidental, ekstranya insidental, ndak ekstra tiap minggu atau tiap bulan enggak, tapi insidental. Kalau mau dipakai kita baru latihan. Alhamdulillah anak-anak juga happy ya untuk bantu saya. Ini ada 3 anak yang hadir. Sebenarnya ada kemarin 13 ya seharusnya, karena berhubung bersamaan dengan acara dan liburan, jadi yang datang cuma 3 anak. Ya udah nggak apa-apa, nanti yang penting dia mau datang, terus saya ada temennya. Kalau nggak ada temennya itu waduh capek banget pasti, soalnya kita masih bersih-bersih sendiri, setting alat sendiri, tidak ada teman ngobrol, tidak ada temen yang dibuat apa ya, diajak bicara ya. Jadi ini ada anak-anak, alhamdulillah anak-anak yang nyapu, saya yang setting alat, nanti kita ditata bersama. Ya ini kelincahan kelucuan anak-anak didik kita. Nah, di usia kecil tentunya kita bisa flashback kehidupan kita waktu dulu. Nah, mungkin kita waktu SD juga sama dengan mereka. Nggak terasa kita sudah jadi pendidik. Jadi ya apa ya, kita nostalgia dengan kelucuan tingkah-tingkah mereka, kadang kekonyolan mereka. Ya luculah di dunia anak. Kita setting satu persatu bass drumnya, karena setting bass drum ini ya termasuk sulit ya, tergantung selera kita untuk ciri khas marching band, atau kita sukanya ala-ala genre dangdut atau ala-ala pop atau ala marching band atau drum corps. Nah, jadi untuk settingan bass drum ini relatif tergantung pelatih inginnya kayak gimana. Karena untuk paket-paket atau untuk latihan-latihan di sekolah SD itu rata-rata untuk hiburan, jadi tergantung dari teman-teman pelatih. Tiga anak sebetulnya, anak tadi. Ibu siapa jenis? Busnya? Budak ya? Gak malu share mau? Gak malu. Nah, setelah kita bekerja bersih-bersih, terus angkat-angkat alat, ini ada sedikit snack untuk anak-anak. Kita makan bareng, kita nostalgia, kita bercengkerama dengan anak-anak didik kita. Nah, tentunya anak-anak ini mempunyai sejuta cerita loh Bolo. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu kadang harus sedikit memberikan stimulus atau rangsangan pembicaraan agar mereka bercerita. Dan kita harus menjadi pendengar yang baik, kita harus menjadi teman yang baik untuk mereka. Karena anak-anak itu tidak hanya butuh soal kita mengajar, kita tidak hanya mengajar melulu. Kita
nasihati terus, enggak. Tapi kadang suatu saat, suatu waktu kita harus bisa menjadi teman untuk mereka. Kita mendengarkan keluh kesah mereka, kita mendengarkan cerita dari mereka, terus kita bermain dengan mereka, terus kita berekspresi dengan mereka, tapi di batas kewajaran kita sebagai seorang guru. Karena kalau kita terlalu dekat dengan anak-anak, kita terlalu all round kepada anak-anak, tentunya kita tidak dihargai gitu. Tidak dihargai, akhirnya anak-anak itu tidak takut dengan kita, tidak sopan dengan kita, seenaknya aja. Jadi kita harus tahu batas-batas, kapan kita harus bercanda, kapan kita harus bercengkrama dengan anak-anak, dan harus tahu posisi kita sebagai, kapan kita jadi guru, kapan kita jadi sahabat, kapan kita jadi seorang yang mendengarkan keluh kesah mereka. Kalau kita bisa seperti itu, otomatis anak-anak akan menganggap kita itu guru yang spesial, guru yang lain daripada yang lain. Berarti sing kelas 5 bukan kelas 6. Nah, berhubung semuanya sudah selesai, ya, alatnya sudah jadi semua, ruangnya sudah bersih, saatnya kita pulang. Anak-anak juga sudah pulang, kita pulang ke rumah. Yuk, cus. Nah, inilah guys yang saya sukai kalau saya dapat job di daerah hutan ya, maksudnya samping-samping hutan, desa-desa yang samping hutan. Itu saya suka itu karena apa? Kita lihat kanan kiri itu ada hijau-hijauan, banyak sekali hijau-hijauan. Nah, karena apa? Kalau kita ingin matanya itu awet, tajam penglihatannya, itu menurut sabda Nabi Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk melihat yang sesuatu yang hijau-hijau, termasuk itu dedaunan ya, yang pokoknya warnanya hijau. Tapi yang dimaksud tidak kolor hijau loh guys. Bukan kolor hijau ya, yang dimaksud ini adalah pemandangan yang hijau. Nah, kadang kita rasakan sendiri, kalau kita melihat sesuatu yang hijau itu di mata kita akan terasa sejuk, terasa adem gitu.
Nah, ini jalannya juga halus, kanan kiri banyak pepohonan rindang, hijauan yang sangat estetik ya. Jalannya estetik toh guys. Nah, oke guys, kiranya cukup sampai di sini. Jangan lupa ya like, share, and subscribe channel Kantong Kreasi agar kami selalu berkreasi. Bye bye.